Oke ya, jadi kita mulai ya kuliahnya hari ini. Saya mau tentang OSPF. Jadi saya lanjutkan minggu kemarin. Ya. Jadi kita belajar dynamic routing, tapi khususnya yang OSPF minggu ini. Karena minggu kemarin kan sudah RIP ya, RIP versi 1, RIP versi 2 kamu udah tahu. Nah hari ini mau saya lanjutkan dengan OSPF. Nanti dengan pemrogramannya bagaimana, dengan paket tracernya bagaimana. Oke, ini yang IP routing kemarin. Apa itu IP routing? Ya, IP routing itu adalah mengarahkan router untuk menuju ke destinasi tertentu, untuk menuju ke tujuan tertentu. Untuk menuju ke network ini, lewatlah IP ini. Untuk menuju network itu, lewatlah IP itu. Ya. Jadi nanti itulah yang dinamakan dengan routing. Nah, routing itu ada dua macam, routing statik, dinamik. Kamu udah tahu, yang statik, routing table-nya tidak akan berubah selama adminnya nggak berubah. Tapi kalau routing dinamik, routing table-nya selalu berubah, tergantung situasi. Siapa yang berubah? Ya routernya itu sendiri yang berubah. Dengan cara bagaimana? Dia menerima informasi dari router tetangga. Ya, jadi itulah dynamic routing. Kemudian nanti di dynamic routing itu ada dua macam, ya. Ada yang dynamic routing yang namanya RIP, Routing Information Protocol, ya. Ada lagi satu yang namanya OSPF. Nah, nanti ini kita belajar yang tentang OSPF itu. Ya, jadi bagaimana sih OSPF itu dijalankan? Oke, sekarang saya masuk ke OSPF. Mana OSPF? Bentar ya. Oke, metrik sekarang. Nah, protokolnya ada dua. Yang kemarin kita belajar RIP, ya belajar RIP, itu metriknya dia hanya menggunakan hub, artinya untuk menuju ke network tetangga, untuk menuju ke destination address tertentu, kamu melewati berapa hub, berapa lompatan router. Hub itu lompatan router, ya. Jadi nanti kalau menuju ke Google lewat berapa, mau menuju ke Ubaya lewat berapa router, itu hubnya aja yang dihitung. Itu kalau RIP begitu. Ya, tapi nanti kalau OSPF tidak. Metriknya OSPF tidak hanya berdasarkan hub, tapi ditambahi lagi berdasarkan juga bandwidth-nya dari link-nya itu berapa. Ya, semakin baik bandwidth-nya, semakin dia akan melewati link itu. Ya, terus kemudian dia juga ngitung cost. Cost itu nanti kebalikan dari bandwidth. Nanti saya jelaskan cost itu apa. Ya, cost itu apa. Jadi kalau di OSPF dia tidak hanya menggunakan hub count, tapi dia juga menggunakan bandwidth, menggunakan cost, menggunakan kondisi dari linknya dan sebagainya, ya delay-nya, ya itu semua dihitung sama dia. Oke, nanti untuk pemrogramannya nanti aja kita masuk ke yang mana untuk paket tracer ya. Nah sekarang ini, nah jadi OSPF itu digunakan hanya untuk kepentingan internal dari dalam satu collision dalam satu domain Ubaya CID ya itu menggunakan OSPF menggunakan RIP. Jadi RIP itu tidak digunakan untuk interdomain. Jadi misalkan Ubaya ke Telkom itu nggak pakai OSPF ya. Dia pakai BGP kalau itu nanti. Ini yang atasnya yang BGP ya. Nah, sekarang ini untuk menentukan arsitektur untuk menentukan berapa saya harus melompat untuk menuju ke network tertentu itu saya harus menggunakan perhitungan bagaimana ya. Itu ada dua macam protokol ya. Satunya menggunakan distance vector, satunya menggunakan link state. Nah, yang kemarin kita belajar RIP itu dia menggunakan distance vector. Artinya untuk menuju ke network tertentu ya, itu berjarak berapa dari saya. Cuma gitu aja. Itu distance vector.
Untuk menuju network A, berapakah hop yang menuju sana? Untuk menuju network B, berapa hop yang menuju ke sana? Berarti yang hopnya lebih pendek, itu yang lebih diinginkan oleh RIP. Nah, tapi kalau link state tidak begitu. Kalau link state, dia tidak hanya menghitung hop count-nya aja, ya, tapi dia juga menghitung kondisi dari linknya. Jadi nanti setiap link itu akan ada kondisinya. Kita bisa memberikan dia misalkan bandwidth berapa, cost-nya berapa, terus kemudian kalau ada delay, delay-nya berapa dan sebagainya ya. Nah, itu bisa kita berikan. Tapi nanti kalau contoh yang saya berikan itu hanya untuk bandwidth sama cost saja. Ya. Oke, jadi itu link state. Nah, sekarang ini jenis-jenis protokol yang lain ya, ada dari versi 2 yang sudah kita pelajari, bisa classless ya. Nanti ada AIGRP, itu untuk Cisco, punya Cisco, ada ASIS ya. Nah, tapi yang kita pelajari hanya yang OSPF. Nah, ini untuk RIP. Kalau RIP itu seperti ini ya. RIP itu menggunakan descent vector. Berarti dia informasi menentukan jalurnya itu, menentukan untuk menuju network A itu harus bagaimana ya, itu dia menggunakan descent vector. Jadi hanya berdasarkan jarak untuk menuju ke sana, berapa jarak yang harus saya tempuh. Ya. Nah, ini kalau RIP seperti ini, berarti dia itu informasinya berdasarkan dari router tetangga, ya, kemudian dia hasil itu dia berikan juga ke router tetangga yang lain, sehingga nanti semua router di dalam jaringan itu sudah mengetahui kondisi dari teman-temannya itu. Network yang nempel di teman-temannya dia tahu. Ya. Nah, tapi dengan cara ini karena dia tidak menghitung link dan sebagainya, dia sederhana, simple ya, simple. Kemudian ya dia tidak pinter, bodoh. Artinya dia tidak bisa menentukan jalur terbaik. Ya, jadi yang dipilih dia itu jalur terpendek, bukan terbaik. Tapi kalau OSPF itu bisa jalur terbaik nanti, meskipun panjang. Ya. Nah, contoh yang menggunakan descent vector itu adalah RIP ini. Oke, ini RIP kita udah belajar. Sekarang saya masuk yang OSPF aja. Ya, terus. Nah, OSPF itu singkatan dari Open Shorted Path First. Jadi dia itu akan memilih jalur yang paling baik, ya, yang paling pendek, yang paling baik untuk dia. Ya, dia menggunakan algoritma untuk menentukan jalurnya itu menggunakan model link state, bukan descent vector, ya. Jadi dia melihat kondisi linknya, masing-masing link dihargai sama dia. Nanti kita bahas itu. Nah, sekarang saya mau bahas tentang salah satu parameter untuk menentukan link itu. Jadi yang digunakan oleh OSPF ya. Link itu adalah metrik itu satuan yang digunakan untuk menentukan apakah link itu baik apa tidak. Ya. Nah, kemudian link itu dia akan jadi sebuah link. Misalkan bandwidth-nya itu 100, ini ada sih, mungkin ada ini. Nah, ini ya. Misalkan dia itu bandwidth-nya sebuah link, misalkan Ethernet ya. Ethernet itu 100 megabit per second. Maka cost dia adalah 100 megabit per second dibagi 10. Jadi satuan pembaginya adalah 10 megabit per second. Jadi cost-nya 10. Berarti kalau saya punya link, ya, misalkan aja 1 gigabit, ya, 100 dibagi 1 gigabit, 100 dibagi 1 gigabit itu 0,1, tapi nggak ada 0,1. Tertingginya cost termurah adalah 1. Ya, cost termurah dari sebuah link itu adalah 1. Ya, jadi default bandwidth yang digunakan adalah 100 mega. Jadi 100 dibagi berapa? Ya. 100 dibagi bandwidth. Itu persamaan dia.
Jadi misalkan aja kalau saya punya Ethernet 100 megabit per second, maka 100 dibagi 100 itu 1, berarti cost-nya dia 1. Jadi artinya link yang 100 megabit per second, itu cost-nya 1, cost itu seperti ongkos ya. Seperti ongkos, seperti kalau beli tiket, nah, semakin murah kan semakin baik. Nah, gitu ya. Tapi kalau 1 gigabit, bukan 100 dibagi 1 gigabit, kan 0,1. 100 dibagi 1000 tuh. 0,1 tidak ada 0,1. Cost 0,1 tidak ada. Cost itu selalu bulat angkanya 1, 2, 3, 4 gitu. Tidak ada 0, jadi pada saat OSPF dibuat dulu tidak ada kecepatan yang melebihi 100 gitu. Sehingga standarnya dia 100. Tapi sekarang sudah lebih dari 100 sehingga cost OSPF maksimum nilainya minimum nilainya adalah 1. Ya, itu. Nah, kemudian kalau saya lihat tabelnya, ada tabelnya apa enggak? Oh, enggak saya bawa ya. Oke, enggak ada. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara memberikan cost ke dalam OSPF. Tapi nanti sebentar lagi, sebelum sampai ke sini, saya pindah ke paket tracer dulu aja. Ya. Nanti bagaimana sih cara memogram sebuah jaringan yang menggunakan OSPF. Kemarin kan kita udah belajar RIP, sekarang yang OSPF. Ya. Nah, sekarang coba, ini nanti saya kembali ke sini ya. Ini cara memberikan nilai metrik ke dalam sebuah link. Ya. Misalkan aja ini IP OSPF cost. Ya. Kalau 1 berarti dia 100 megabit per second. Ya. Kalau 2 berarti 50 megabit per second. Itu aja. Nanti ini aja nanti ya. Nah, terus kalau kamu juga bisa memberikan nilai bandwidth terhadap sebuah interface. Ya. Interface ini bandwidth berapa? Satuannya adalah kilobit. Ya. Satuannya kilobit. Bit ya, bukan byte ya. Kilobit. Ya, nanti ini kita bahas nanti. Oke. Nah, contohnya gimana? Misalkan aja nanti ada seperti ini ya. Kalau ini router 1, router 2, router 3. Ya. Kalau di sini kan ada line-nya, ada jaringannya di sini. Ada line-nya router 1. Kalau dari router 1 mau menuju ke server sini, ya, seandainya cost-nya sama, maka dari router 1 menuju ke server ini akan ada 2 jalur, yaitu melalui 1112/24 dan melalui 113/24. Jadi bisa lewat sini atau bisa lewat sini. Kalau cost-nya sama-sama 1. Ya. Nah, tapi kalau ini cost-nya saya buat 20, ya. Cost-nya dibuat 20 alias di sini bandwidth-nya lebih rendah atau kecepatannya lebih pelan, maka nanti router 1 paketnya nggak akan dilewatkan ke sini. Dia prioritasnya akan dilewatkan ke cost yang 1 dulu. Yang 2, yang kemudian kalau ini mati atau putus, baru dia lewat sini. Ya. Jadi, nah kalau di sini kita lihat ya, kalau saya masukkan cost-nya dari yang ini tuh, saya buat 20, maka nanti kalau kita print ya, print di OSPF interface-nya, kelihatan bahwa nanti yang di interface 000 ini cost-nya 1, yang di interface 01 cost-nya 20. Sehingga kalau IP root-nya, ya, IP root-nya, dia akan cenderung menggunakan ini. Jadi kalau menuju ke network 1111120 ini, dia pasti akan lewat 111/0/24, berarti kan itu toh. Dia pasti akan melewatkan 10, 10, 10. Kalau seandainya ini sama cost-nya, ya, cost-nya 1, cost-nya 1, maka di sini akan tulis cost 1, di sini juga akan tulis cost 1, di sini akan keluar 2. Jadi untuk menuju network 11110/24 ya, dia bisa melewati 10, 10, 10, 2, satunya bisa melewati 10, 10, 3, 3, 0. Jadi bisa lewat sini, bisa lewat sini. Ya, itu kalau cost-nya sama. Jadi
network di sini untuk menuju network ini bisa terjadi apa ya, round robin apa nah, istilahnya itu kalau satunya mati dia pindah satunya, kalau satunya mati dia pindah satunya. Asal cost-nya sama. Tapi kalau kamu cenderung melewatkan yang ke sini, berarti cost di sini harus kamu naikkan supaya dia lewat sini. Nah, sekarang saya mau masuk ke sini ya. Contohnya kalau cost ini ya. Ini kan cost. Berarti semakin kecil cost-nya, semakin dia lewat ya. Contoh, kalau bagi network yang ada di router A mau menuju ke network yang ada di router D, pertanyaan saya sekarang, dia pilih lewat mana? Ayo on-kan mic-mu. Berarti ada 3 jalur toh, dari A menuju D. Nah, dari networknya yang ada di A menuju network yang ada di D, pasti akan ada 3 jalur. Oh, lebih dari 3. 1, 2, 3. Ya, ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 network, ada 3 routing menuju ke network yang ada di D. Yang pertama akan keluar mana dulu? Yang dia pilih akan mana? Lewat mana? B, Pak. Lewat B, Pak. Lewat B. Karena lewat B itu ongkosnya cuma 7. Seperti kalau kamu masuk tol ya toh. Jadi dari A menuju ke D, kalau ke sini tuh ongkosnya cuma 7. Tapi apabila salah satu dari ini mati linknya, dia kan link state tuh. Kalau link state berarti dia bisa baca link. Setiap advertise itu dia memberikan kondisi linknya. Nah, misalkan salah satu dari sini mati, gitu, maka dia akan lewat yang lebih tinggi daripada ini, tapi masih lebih rendah. Yang paling rendah, dia akan lewat C. Meskipun jumlah hopnya 1, 2, dia akan lewat C. Ini kan tidak secara hop cuma 1. Ini 2, tapi dia akan milih yang sini. Karena apa? Cost-nya dari A menuju ke D, kalau misalkan link yang ada di B ini salah satu mati, dia pasti akan melewati C dulu. Kalau dari antara 2 link yang ada di C ini salah satu mati, baru dia menggunakan yang ini. Jadi kalau kamu lihat routing show IP route-nya, nanti kelihatan ada 3 routing menuju network itu. Tapi cost-nya beda-beda. Ya. Nah, itulah yang namanya metrik. Jadi lebih pinter. OSPF lebih pinter. Kalau RIP kan tidak ngitung itu. Kalau RIP pasti lewat mana? Kalau ini kamu pasang RIP, ya toh, pasti ya dia akan lewat langsung ke D. Karena hubnya cuma 1. Jadi metrik RIP cuma ngitung hub count aja. Ya. Itu. Nah, sekarang